Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan diri untuk ibadah pagi ini ya. Dan kita sambut host kita yang luar biasa, Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, kepada Pak Lukas dipersilakan. Makasih Pastor John. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat malam buat Omar Rosalin bersama Opa Ya. Bruyan. Ya, pagi hari ini kita mengucap syukur. Kita masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat pada hari ini. Pokoknya karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, berkatnya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita yakin, kita percaya, kita sudah menerimanya. Amin. Kita sudah menerimanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Praise God. Sangat baik, teramat baik ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Terus pada pagi hari ini, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CCC online via Zoom hari Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host saya sendiri, Bapak Lukas Nanto. Yang kedua worship leader oleh Pastor John Sarbunan. Yang ketiga pembicara Pastor John Sarbunan. Yang keempat doa prophetik Ibu Joyce Putirai. Yang kelima pengumuman Bapak Bro Tikualu dari Jerman. Yang keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Yang ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu. Susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Sebelum kita memulai ibadah hari ini dan menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik ada dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ini satu kerinduan kami di dalam kehidupan kami kembali ya Tuhan. Untuk bersekutu kembali bersama dengan-Mu di dalam ibadah gereja CCC online via Zoom ini ya Tuhan. Di pagi indah di waktu Indonesia dan di malam hari yang indah di waktu Jerman. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan rupa yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Engkau mau mengambil alih, Engkau yang akan memimpin ibadah kami ini dari awal pada akhirnya. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Bahkan Kau yang mengambil alih, menghancurkan segala kuasa setan iblis, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ini, baik sinyal, cuaca apapun yang buruk, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu, Engkau yang memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah hadir ada tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pastor John. Suaranya Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Host kita yang luar biasa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mencintai Engkau Yesus. Ya, selamat malam Pak Bruri. Shalom. Belum tak buka. Oke, sudah bersama kita ya. Mari kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita pujikan tentang kebaikan. Haleluya.
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidup di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbangun, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati di api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Kau kapsul, Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Satu pujian lagi kita akan nyanyikan bagi Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebuah renungan firman-Nya di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Lagu ini ingatkan kita bahwa sepanjang hidup ini, Tuhan begitu baik, saudaraku ya. Haleluya. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini sama-sama. Stop. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya, praise the Lord. Oke, kita akan siapkan hati kita, kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi yang indah ini, mari siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan di Ya, pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu Allah yang hidup. ya, Yesus. Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami. Karena Amin. apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau Ya, kuatkan dan berikan kesehatan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini, Bapa di surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Untuk kita sekalian ya, Tuhan memberkati ya. Tadi ada kata-kata doanya itu bilang kami ingin dituntun Tuhan. Itu benar sekali ya. Tuhan tuntun kita dengan apa? Dengan firman Tuhan ya. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pernah dengar ayat itu ya? Dibuatkan dalam sebuah pujian supaya kita mudah mengingatnya ya. Jadi kalau ayat-ayat firman kalau dibuat dalam pujian itu kita mudah mengingatnya ya, bisa menghafalkannya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Pagi ini tanpa terasa saudaraku, kita lihat bahwa untuk tema yang diangkat tahun 2022 ini kan adalah kemuliaan Allah ya. Dan pagi ini kita lihat kemuliaan Allah ini, untuk serinya ini sudah sampai di seri yang ke-100 ya saudaraku. Kita sudah masuk di bulan Februari, tanpa terasa ya, waktu berjalan terus. Dan mari kita akan lihat sebuah renungan yang diangkat pagi ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah di dalam, nah ini dia, di dalam penyerahan diri ya. Jadi
Penyerahan diri. Aku berserah ya, jadi penyerahan diri. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 15, ayat yang ke-13. Ini ayat yang saya suka sekali. Ya. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih siapa, saudaraku? Kasih suami? Tidak lebih besar. Kasih istri? Tidak lebih besar. Kasih anak? Tidak lebih besar. Kasih orang tua? Tidak lebih besar. Kasih menantu, kasih mertua? Tidak lebih besar. Nah, yang lebih besar itu apa? Kasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau sahabat-sahabat minta apapun, pasti dikasih. Tapi kalau untuk nyawa, nanti dulu. Tapi Yesus tidak begitu. Ya, Yesus sahabat yang baik. Nyawa saja dia berikan, saudaraku. Yang namanya masalah ekonomi, masalah keuangan, bisnis, karir, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit dan minta disembuhkan, masa sih dia nggak bisa berikan? Dia bisa berikan, nyawa saja dia rela korbankan. Jadi inilah saudaraku ya, dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus menyerahkan diri, ya, penyerahan diri. Ya, waktu dia mati di kayu salib itulah saudaraku. Bukan menunjukkan bahwa Yesus lemah, Yesus tidak berdaya, Yesus mengalami keadaan yang apes, dalam keadaan yang benar-benar dipermalukan. Tidak, tapi disitulah justru Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yesus mati sebagai manusia, memang dia mati. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia saudaraku telah bangkit dari kematian, saudaraku ya. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Itu luar biasa. Jadi satu pelajaran yang kita dapatkan di sini, saudaraku. Apa yang kita serahkan itu kita akan terima kembali. Amin. Yang kita serahkan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan itu kembali. Jadi waktu Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, saudaraku, dia mendapatkan kemuliaan, saudaraku. Dia mendapatkan banyak jiwa diselamatkan. Dia mendapatkan ada banyak orang-orang yang rindu untuk percaya dan mengikut Yesus dengan setia. Itu luar biasa. Karena apa? Dia mau menyerahkan dulu, saudaraku. Jadi ini yang namanya pengorbanan, ya, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang bisa engkau dapatkan tanpa engkau mengorbankan, ya. Mengorbankan sesuatu di hadapan Tuhan. Korban apa? Korban waktu iya, tenaga iya, korban materi iya, saudaraku ya. Bahkan juga korban pikiran juga iya. Dan juga korban perasaan. Saudara, memang korban itu sakit. Nah, sesuatu yang engkau korbankan kalau itu ternyata belum sakit, itu belum disebut korban, ya. Saudara, Yesus karena merasa sakit sehingga dia berteriak, saudaraku, di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau saudara mau tanya kasih yang lebih besar itu ada pada siapa? Ada pada Yesus. Amin. Dia lebih besar daripada kasih seorang suami untuk istri. Dan lebih besar daripada kasih seorang istri untuk suami. Dia lebih besar daripada kasih seorang tua kepada anaknya. Dan dia lebih besar daripada kasih seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan dia lebih besar daripada kasih seorang mertua kepada menantu dan sebaliknya. Ya, ini luar biasa, saudaraku. Orang kalau dia ingat kasih Tuhan yang rela mati di kayu salib, dia tidak akan pernah kecewa untuk mengiring Yesus. Dia tidak akan pernah selalu mundur untuk mengiring Yesus. Dia tidak akan menjadi lemah saat dia alami persoalan. Dia tidak akan menjadi gampang stres, gampang putus asa, gampang suasana dalam keadaan depresi. Kenapa? Karena dia tahu ada kasih Tuhan yang diwujudkan, dinyatakan melalui Yesus yang mati, menyerahkan dirinya bagi setiap kita yang berdosa ini. Maka itu Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan, tidak ada alasan
untuk kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Haleluya. Alkitab berkata dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Serahkan hidup yang seperti apa yang sedang kau jalani hari-hari ini, hidup yang penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, kekecewaan, hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan berbagai macam hal-hal yang buruk. Nah, hidup yang seperti inilah Tuhan mau kau serahkan ke dalam tangan Tuhan, ya. Ketika kau menyerahkan hidup kepada Tuhan, baru di situ Tuhan akan bertindak. Ada lagi di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudaraku, ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab Dialah yang akan bertindak, Dia yang akan menyelamatkan engkau. Jadi ketika engkau menyerahkan hidup kepada Tuhan, engkau aman, ya. Oke, mari kita akan lihat beberapa poin-poin penting ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam penyerahan diri, orang percaya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyerahan diri orang percaya bagi Tuhan Yesus, ya. Yaitu apa? Ia rela mati demi ketaatannya kepada panggilan Tuhan Yesus bagi kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat, ya, ini bagian-bagian kita akan bicarakan kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Rasul Paulus rela mati bagi Yesus, ya. Karena dia tahu, Bapak Ibu sekalian, itu yang memang dia ada dalam rencana Tuhan, yang Tuhan sedang persiapkan dia. Nah, ini dapat kita pelajari, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 sampai dengan 15. Nah, dari ayat-ayat tersebut ini, saudaraku, kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri, saudaraku. Ada orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau dan saya mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Nah, kemuliaan Allah dalam penyerahan diri itu seperti apa? Dan siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri? Mari kita lihat. Yang pertama, ini ciri yang pertama, orang yang, saudaraku, mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Yang pertama, saudaraku, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang menghibur, ya. Orang yang menghibur dan menguatkan hati semua jemaat Tuhan yang telah menjadi murid-muridnya. Jadi ini waktu Paulus, saudaraku, diberitahu bahwa jangan dia pergi ke Yerusalem karena nanti di sana dia akan mati. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, Paulus bilang, kenapa kamu menangis? Dan dia menghibur mereka, dia menguatkan iman mereka, ya. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menjadi muridnya karena mereka belajar firman Tuhan dari Rasul Paulus. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 21 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu alasannya, oleh karena nama Yesus. Bukan karena dia mau mencari popularitas atau membuat sensasi, tidak. Tapi karena nama Yesus dia rela, saudaraku, ya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Jadi Paulus ini dia menghibur dulu jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menjadi muridnya. Jadi waktu mereka sedih, mereka dalam keadaan sayang begitu kepada dia, dan mereka menangis. Dia bilang, kenapa kamu menangis? Dan itu akan dengan jalan itu membuat hatinya dia tuh hancur, saudaraku. Tapi dia bisa menghibur mereka dan dia bisa menguatkan mereka. Itu ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam, saudaraku, penyerahan diri. Ya, seharusnya orang yang dalam kesusahan kan dia butuh dihibur. Ini malah sebaliknya. Orang yang dalam kesusahan malah dia bisa menghibur orang yang tidak dalam kesusahan. Itu luar biasa, ya. Itu ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri? Ini dia, luar biasa. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima kehendaknya Tuhan. Bukan kehendaknya diri sendiri, tapi kehendaknya Tuhan, yang menyerahkan pemimpinnya, yaitu Paulus, yang rela mati karena nama Yesus. Haleluya. Yang rela mati karena nama Yesus. Ya, mari kita lihat ayatnya.
Kisah Rasul 21 ayat 14. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, maunya mereka tuh Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kalau kamu ke Yerusalem, kamu mati. Kita nggak bisa ketemu lagi. Kamu nggak bisa lagi melayani kami, nggak bisa lagi beritakan Injil. Tapi Paulus memang dia lebih patuh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sesuai dengan bisikan Roh Kudus, arahan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, Paulus memang tidak enak pergi ke Yerusalem itu. Orang bilang mati konyol, saudaraku. Tapi Bapak Ibu sekalian, itulah secara kedagingan Paulus tidak mau ke sana. Murid-muridnya juga lebih menghendaki dia tinggal bersama dengan mereka. Daripada ketimbang dia pergi ke Yerusalem, dia mati di tangan orang Yahudi, dia mati di tangan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, saudaraku, orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, saudaraku, mereka rela menyalipkan semua kedagingan mereka, kesenangan duniawi mereka. Mereka rela menanggalkan semua kepentingan mereka. Mereka lebih mengutamakan kepentingan Tuhan. Secara akal manusia mereka bilang ini konyol, ini bodoh ini. Tapi Paulus lebih menuruti akan kehendak Tuhan karena saya yakin pada akhirnya juga Paulus melihat kemuliaan Allah di sana, ya. Oke, ini saudara kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri, siapa dia? Ini dia, yang ketiga. Dia adalah orang yang mempersiapkan. Dia mempersiapkan siapa? Dia mempersiapkan dirinya selama beberapa hari lamanya di dalam doa sebelum dia ke Yerusalem. Jadi ini Paulus ini benar-benar dia berdoa di hadapan Tuhan untuk membangun imannya, mentalnya, dan juga membangun hatinya ini. Supaya dia tidak mudah down pada saat dia pergi ke Yerusalem. Jadi dia mempersiapkan dirinya selama beberapa hari. Dia tunggu beberapa hari dengan murid-muridnya. Saudaraku, mungkin mereka lagi belum rela melepaskan dia, belum mau untuk dia berangkat, tapi dia tinggal beberapa hari dengan mereka. Namun pada waktunya juga, akhirnya dia harus berangkat ke Yerusalem. Ya, kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 15. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Amin. Amin. Jadi rupanya Paulus ini juga didampingi oleh beberapa temannya, ya. Nah, saya yakin di situ ada yang namanya Silas, ya. Ada satu lagi namanya orang-orang yang mengasihi Paulus, mereka tidak membiarkan dia berjalan sendiri, mereka mendampingi dia. Saudara terkasih Tuhan, nah dari sini kita akan pelajari tentang kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Kita akan lihat apakah hasilnya. Hasil yang pertama, saudara, kita perhatikan di sini. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia itu menjadi orang yang rela mati. Ya, saudaraku. Dia rela mati untuk apa? Dia rela mati karena nama Tuhan Yesus. Nah, ini luar biasa Paulus, ya. Hidupnya sudah diubahkan dan dia rela mati bagi Tuhan Yesus. Kalau orang-orang di seberang sana, mereka rela mati demi agamanya. Ya, mereka rela mati syahid. Mereka meledakkan ya bom bunuh diri supaya waktu mereka mati orang-orang lain juga mati. Nah, itu benar-benar itu konyol itu, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi ini Paulus rela mati karena nama Yesus. Nah, orang-orang lain dia nggak mengerti kalau dia mati dengan cara demikian, dia meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri, lalu orang-orang yang lain pun mati. Menurut dia itu adalah membunuh orang-orang kafir. Nah, dia mendapatkan pahala. Saudaraku, itu adalah pemahaman yang salah, konyol. Katanya nanti kalau dia mati disambut oleh bidadari-bidadari. Itu siapa bilang, saudaraku? Itu konyol namanya. Tapi kalau orang mati karena nama Yesus, ya karena Injil, karena kebenaran, itu mahkotanya Tuhan sediakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lihat dulu Kisah Rasul 21 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi bagian firman Tuhan ini pun Yesus sudah konfirmasikan, ya, bahwa kamu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan kamu akan disiksa oleh karena namaku.
kamu akan diperlakukan tidak baik, mereka memusuhi, mereka akan membenci kamu oleh karena nama Yesus. Yesus berkata, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Dan saudara, kalau kita lihat teman-teman kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kita, orang-orang Kristen yang tinggal di bagian negara yang tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala, negara yang komunis terutama apalagi. Mereka benar-benar dikejar, dibunuh, saudaraku, ya. Apalagi tinggal di negara-negara yang sangat fanatik sekali, saudaraku. Dan dia membenci yang namanya kekristenan. Wow, itu banyak sekali yang ditembak, saudaraku. Ditembak mati. Pada saat itu ada yang saya lihat lagi ditelanjangi, kemudian dibakar. Saudara mungkin masih ingat ya, ada satu lagu yang muncul sejak peristiwa satu keluarga mati, saudaraku ya, oleh karena mereka cinta Tuhan. Ini satu hamba Tuhan, suami istri punya 2 anak. Saudara terkasih Tuhan, dan pada waktu itu di India, saudaraku ya, Anda lihat hari ini pergerakan Tuhan di India luar biasa. Ada gereja yang terbesar yang jemaatnya bukan cuma ribuan, tapi itu ada jutaan, saudaraku. Apalagi kalau saudara lihat di negara Nigeria, dahsyat sekali. Jemaat itu sekali kebaktian 3 juta orang. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang di India ini satu keluarga misionari dari Amerika, saudaraku. Pada itu saat itu mereka melayani di satu desa dan mereka akhirnya saudaraku ditangkap dan dihukum mati. Lalu saudara, ini si hamba Tuhan sang Bapa, dia langsung diintimidasi. Dia bilang ini, mereka bilang kalau hari ini kamu tinggalkan iman kepada Yesus, istri, anak-anakmu, 2 anakmu tidak kami bunuh. Tapi kalau kamu masih tetap percaya Yesus, kamu tetap memberitakan Injil, kamu melayani Tuhan, istri dan anak-anakmu dibunuh dan kamu juga dibunuh. Saudara-saudara, dan akhirnya apa, saudaraku? Mereka langsung menghadapkan anak yang pertama. Dan mereka bilang kepada sang bapa, lihat ini anak pertamamu. Kalau kamu menyangkal Yesus, anak ini bisa hidup. Tapi kalau kamu masih percaya Yesus, anak ini akan mati. Saudara, anaknya bilang apa? Papa, jangan tinggalkan Yesus, tetap percaya Yesus. Akhirnya anaknya dibunuh. Mereka bilang, lihat, sekarang masih ada anakmu yang satu sudah dibunuh, sudah mati. Tinggal anakmu yang satu ini, yang bungsu. Apakah kamu masih percaya Yesus? Lalu anak yang bungsu berkata, Papa, jangan tinggalkan Yesus, tetap percaya Yesus. Akhirnya apa, saudaraku? Anaknya yang bungsu dibunuh juga. Lalu mereka bilang, lihat 2 anakmu sudah mati, sekarang tinggal istrimu. Apakah kamu masih percaya Yesus? Dan tetap melayani Tuhan, memberitakan Injil? Istrinya berkata, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Tetap percaya Yesus. Akhirnya istrinya mati. Lalu mereka bilang, lihat, istri dan 2 anakmu sudah mati. Sekarang tinggal kamu. Ini pilihan terakhir. Apakah kamu mau tinggalkan Yesus dan kamu mau berhenti melayani Tuhan? Kami akan izinkan kamu hidup. Tetapi kalau tidak, nanti nasibmu sama dengan istrimu dan kedua anakmu. Setelah dia bilang apa? Apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Yesus. Anak-anakku sudah mati, istriku juga sudah mati, aku tetap percaya Yesus. Dan akhirnya dia mati. Ya, hamba Tuhan ini mati. Saudara-saudara, sejak peristiwa itu, luar biasa, di desa itu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terjadi pertobatan besar-besaran. Kepala desa dan warga desanya bertobat. Dan disitulah gereja muncul satu. Dan ketika kesaksian itu diceritakan di Amerika, lalu mereka membuat satu pujian ya, saudaraku. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Amin, saudaraku. Dan itu lagu itu muncul seperti itu. Jadi saudara lihat ya, inilah Paulus, saudaraku. Dia mengerti penyerahan kemuliaan Allah itu ada dalam penyerahan diri. Memang secara manusia orang bilang ini mati konyol, bodoh kamu. Tinggalkan Yesus aja biar kamu hidup. Saudaraku, nanti kamu kembali percaya Yesus seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, kan begitu. Tapi lihat, mereka tidak mau menyangkal Yesus. Yesus bilang apa? Jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa dan rohmu. Kenapa? Jiwa dan roh ini milik Tuhan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Orang bisa bunuh tubuh mungkin dibunuh mati, ya saudara, kemudian dimasukkan dalam tanah, tubuh kembali jadi tanah. Tapi roh dan jiwa pulang kepada Tuhan, ya.
Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini, saudaraku, kira-kira sudah bisa menangkap ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudaraku. Memang ini pengorbanan sakit. Tapi Anda lihat dampak dari pengorbanan satu keluarga di desa itu terjadi lawatan Tuhan. Dan hari ini banyak orang-orang India yang bertobat, akhirnya mereka percaya Yesus dan mereka dipakai Tuhan juga untuk memberitakan Injil. Dan saya lihat itu pelayanan Benny Hinn ya di India luar biasa, Bapak Ibu. Ribuan orang bertobat dalam acara KKR itu, saudara-saudara ya. Dan banyak juga dari mereka yang disembuhkan Tuhan. Dahsyat sekali. Nah, dari hasil itu ada gereja yang terbesar muncul di India, saudara. Oh, saya bisa membayangkan, coba kalau tidak ada pengorbanan dari satu keluarga, mungkin India yang begitu terkenal dengan penyembahan berhala, saudaraku ya, penuh dengan animisme ini, saudaraku, tidak akan ada gereja besar yang muncul di sana ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, di mana darah orang-orang kudus, orang-orang benar yang mati terbunuh, darah mereka tertumpah di tanah itu, maka saya percaya, saudaraku, itu benih yang jatuh di tanah dan benih itu akan muncul. Satu mati tapi muncul 1000, satu mati bisa muncul 1 juta, satu mati bisa muncul yang hidup bisa miliaran orang, saudaraku. Wow, saya percaya Bapak Ibu, memang ini pengorbanan. Nah, saya yakin ibadah-ibadah yang kita lakukan ini juga, Bapak Ibu, satu pengorbanan ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun sudah siap untuk menerima sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan di depan kita ini ya. Dan ketika Bapak Ibu sesuatu yang besar itu datang, bukan cuma saya yang menikmati. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang sama-sama berjuang. Kita semua yang sama-sama belajar bergandengan tangan maju melayani. Kita semua akan menikmatinya. Katakan amin. Makanya dalam ibadah-ibadah seperti ini, kita mempersiapkan diri kita, melatih sesuatu, melatih. Jadi yang bertugas menaikkan doa profetik, yang bertugas menjadi host, nah semua ini akan ada efeknya, akan ada dampaknya. Ketika nanti sesuatu yang besar datang, kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa. Karena mental kita sudah terbangun di situ ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu, pekerjaan besar ini dia sudah menanti kita di depan ya. Dan saya tahu kita persiapkan diri kita mulai dari sekarang ini. Amin ya. Orang bisa karena terbiasa. Dan saya yakin Bapak Ibu, Tuhan pakai setiap orang, setiap kita tanpa memandang usia, tanpa memandang latar belakang, selaku tanpa memandang apapun kesalahan pelanggaran yang kita lakukan di waktu yang lalu. Tapi Tuhan ingin selaku persiapan kita untuk sesuatu yang besar ya. Rasul Paulus juga awalnya seorang penganiaya jemaat, seorang yang benci dengan pengikut-pengikut Kristus. Sehingga waktu sampai di pintu Damsyik, Tuhan tangkap dia. Dan Tuhan persiapkan dia menjadi alat Tuhan. Dan sekarang dia rela mati bagi Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Bapak Ibu, dahsyat sekali ya. Orang yang mengerti konsep ini, kemuliaan Allah dalam penyerahan diri selaku. Dia tidak akan eman-eman dengan Tuhan ya. Dia tidak akan ijir-ijir dengan Tuhan. Dia tidak akan selaku merasa keberatan, merasa selaku merasa berat. Dia lakukan dengan segenap hati karena dia tahu dia lakukan bagi Tuhan. Karena dia menyadari, saudara masih ingat yang saya ajarkan ya, bahwa ini satu kehormatan, satu panggilan Tuhan melayani ini satu kehormatan. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Hanya saudara-saudara dan saya yang diberi kesempatan, dan saya meyakini juga, saya menyadari, oh iya Tuhan, Tuhan percayakan saya bisa melayani pagi dan malam menyampaikan firman, ini satu kehormatan. Saya lakukan dengan segenap hati. Seperti Nuh mempersiapkan Batra, ya selaku dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, orang bilang, Nuh ngapain Nuh? Setiap pagi bawa ini perkakas pergi tebang pohon, kemudian digergaji, lalu kemudian dibikin kayu, lalu kemudian buat Batra. Setiap hari Nuh lakukan, step by step. Akhirnya Batra itu jadi, selaku sudah dibangun semua lengkap dengan ruangan-ruangannya, selaku. Dan Tuhan bilang, Nuh sekarang masuk ke dalam Batra itu. Karena aku melakukan pekerjaan yang besar. Apa yang terjadi, selaku? Tuhan menghukum bumi. Pada waktu itu semua pada mati. Hanya Nuh dan keluarga yang selamat. Amin, saudaraku ya. Jadi lihat, saudara, apapun yang kau lakukan, pengorbanan ini tidak akan pernah sia-sia. Siapa menikmati? Bukan siapa-siapa, tapi engkau dan saya yang menikmati itu. Katakan amin ya. Haleluya.
Karena itu kita tahu bahwa Tuhan itu Gusti Ora Sare. Dia mencatat, dia melihat, dia memperhatikan apa yang engkau dan saya lakukan di hadapan Tuhan. Ya, oke, mari kita lihat hasilnya apa. Hasil yang pertama, nanti Pak Bruri akan siap untuk berdoa untuk peneguhan firman. Ya, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu menjadi orang yang rela mati karena siapa? Karena nama Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 13. Yang kedua sekarang Pak John. Oh, yang kedua. Oke, Ya. hasil yang kedua ya. Oke, Ya. terima kasih Bu Rosalin. Ya. Baik. Yang kedua, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bersedia mengikuti. Mengikuti kehendak siapa? Mengikuti kehendaknya Tuhan yang terbaik baginya. Amin. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 14. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Amin. Jadi baik jemaatnya, mereka bilang, jadilah kehendak Tuhan. Mereka mengikuti kehendak Tuhan. Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin juga, dia mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang terjadi ya, bukan kehendak siapa-siapa. Itu luar biasa. Mari kita lihat hasil yang ketiga. Hasil yang ketiga yang terakhir, dan nanti orang tua kita terkasih, Bapak Bruri akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengikuti kehendak Tuhan, lalu berangkat ke Yerusalem. Amin. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 15. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Amin. Amin. Ya, berkemaslah kami, artinya mereka siap-siap ya, lalu berangkat ke Yerusalem. Itu bagi orang yang taat. Saudaraku, dia mengikuti kehendak Tuhan lalu berangkat ke Yerusalem. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, dipersilakan. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami dalam Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menambah Jadi, bagi orang-orang yang kami temui. Amin. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga pengembala kami, Pastor John Sarunan dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kami sambut dan atas kemurahan-Mu yang juga kami buka, dan kemurahan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Bruri untuk doa yang sangat indah, doa peneguhan firman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus.
untuk doa yang sudah dinaikkan oleh Bapak Bruni Tikwalu, orang tua kita dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruni dan Bro Salin. Amin. Ya, Terima amin. kasih Terima Pak kasih John. Pak John. Tuhan Amin. memberkati. Sama-sama. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama menerima berkat firman-Nya yang baru buat kita. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah ada nyata dalam kehidupan kita dengan cara dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita harus belajar untuk menghibur dan menguatkan hati kita sesama jemaat Tuhan biasa di sini, terus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, bahkan mau menerima kehendak Tuhan, menyerahkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita untuk hidup kita terus dipimpin, dituntun oleh Kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan kita untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk selalu menerima kuasanya agar kita dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima Amin. kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pastor John begitu setia memberkati Praise kita God. hari melalui ayat-ayat firman Tuhan yang baru agar kehidupan dan rohani kita bertumbuh berbuah dan menjadikan buah yang lebat dan yang baik buat dalam kehidupan kita, dan kita bersama-sama bisa melihat kemuliaan Allah hadir ada di dalam Amin. kehidupan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati dan berikan umur panjang, sehat, segar, kuat, terus diberikan Amin. tambah hikmat yang dari surga turut tercurah buat Pastor John Sarbunan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan juga kepada Mbak Rosalin sekali lagi saya ucap syukur terima kasih buat pelayanannya yang sudah menyampaikan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan doa pembuka tadi Tuhan Yesus memberkati Mbak Rosalin bersama Opa Bruri juga yang sudah berdoa Ya. untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu dua properti yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas, kesempatan untuk saya Nah, menyampaikan doa profetik. sama-sama. Shalom, Ya, shalom. kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia, perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive.
setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Yes. satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Umur panjang Amin. selalu diberkati. Suami, anak, mantu, cucu diberkati semuanya. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Opa Bruri. Iya. Terima kasih Bapak Lukas. Bapak Lukas. Iya, sama-sama Opa. Kesempatan diberikan ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman info gereja CLCC. Persembahkan bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0361268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah gereja CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, garis miring MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan.
Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan Share ke yang lain. share yang lain. Yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Februari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Bruri Tikwalu. Ya, terima dan kasih Ibu Pak Jam. Salin. Amin. Yang Tuhan sudah memberkati. amin ya menyampaikan pengumuman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat sekali Opa Bruri malam-malam ini. Masih semangat. Haleluya. Haleluya. Jangan tuh. Makasih Tuhan Yesus berkati Opa Bruri Ya. dan Mama Sin. Salam buat keluarga Amin. Jerman. Sehat-sehat selalu diberkati. Haleluya. Terima kasih, Pak Lukas. Terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu Joyce yang sudah juga pelayanan pagi hari ini bersama-sama kita. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce sama keluarga besar. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Juga pada Pastor John Sarbunan hambanya yang begitu setia memberkati kita, melayani kita. Baik ibadah pagi maupun malam. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Berikan umur panjang, sehat, segar, kuat. Ditambah-tambahkan hikmat, marifat yang dari Amin. Tuhan. Terus Terjadi dalam nama Yesus. jadi dalam Yesus agar bisa diaplikasikan, dibagikan berkat Tuhan itu buat kita juga sebagai jemaat-jemaatnya agar Amin. kita bersama-sama bertumbuh di dalam Yes. iman rohani kita. Kemudian Tuhan kita bisa lihat nyata Haleluya. dalam Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John Sarbunan, pada Ibu Meliawati juga atas kehadirannya pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati, sehat, segar, kuat selalu diberkati. Keluarga besarnya Ibu Meliawati, Sinta, makasih juga Tuhan Yesus berkati. Adik James, Johan, Cindy, makasih semuanya. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita pada pagi hari ini. Saya silakan Pastor John Ya. Sarbunan. Baik, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa ya, yang sudah Tuhan pakai memimpin ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya. Kita akan menutup ibadah pagi ini dan mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa sahabat-sahabat kita yang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa ya dari kita semua. Mari kita berdoa untuk Bapak Cornelis Ismail. Ini hamba-Mu yang ada di kota Bogor. Tuhan sembuhkan dia secara total untuk mata. Ya Tuhan sembuhkan dia juga. Pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati kehidupan dia sertai cukupi segala kebutuhannya. Tuhan hiburkan hatinya selalu. Tuhan menolong juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Tuhan sembuhkan juga matanya. Tuhan sembuhkan, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga Tuhan sembuhkan Ibu Nini. Ya Tuhan, Ningsi yang ada di Kediri yang juga sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang hari ini kesehatan terganggu. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan.
Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, Pak Bruri, Bro Salin, orang tua kami ini, meskipun mereka di Jerman jauh secara fisik, tapi di hati kami mereka dekat dengan kami. Kami doakan Tuhan, sertai lindungi mereka, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, sehingga mereka bisa menikmati kedamaian, kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati dan sembuhkan Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati juga Pak Sony dan keluarga, juga untuk Bu Shirley dan keluarga, dan juga untuk Bu Sarah dan keluarga, dan juga persiapan pernikahan Bu Shirley akan berlangsung pada bulan Agustus ya Tuhan mendatang. Tuhan sertai di tanggal 17, kami doakan supaya benar-benar semua persiapan-persiapan yang diperlukan Tuhan, yang menyediakan Tuhan, yang lancarkan, mudahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami juga berdoa rencana kedatangan Pak Bruni dan Bro Salin ke Indonesia. Tuhan pertimbangkan, Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya. Urusan-urusan yang belum terselesaikan kami doakan tahun 2024, tahun kemuliaan Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang tua terkasih Pak Bruni Bro Salin, sehingga semua urusan-urusannya satu persatu terlampaui, satu persatu teratasi. Terima kasih untuk tanah yang hendak dijual, baik yang ada di Tretes maupun yang ada juga ya Tuhan di Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Apa yang sudah dicuri, diambil oleh setan, diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan berkat-berkat itu, baik rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi dan keuangan ke dalam kehidupan Pak Bruri dan Bu Salin. Makasih, berikan mereka Tuhan panjang umur, kebahagiaan, damai sejahtera, terus bisa mendampingi anak mantu cucunya, mereka melihat kebahagiaan untuk semua keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, pakai mereka menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga ya Tuhan Pak Lukas, bersama juga dengan Oma Nana, adik Kesia, Tuhan sertai lindungi mereka di Sidoarjo. Kami percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Pak Lukas. Tuhan akan membuat keajaiban, terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Kami doakan terencana untuk menjual hotel, kami doakan supaya Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan Pak Lukas, dan kami percaya Tuhan berikan mereka masa depan yang penuh harapan. Oma Nana di usia yang bertambah senja, bertambah suntuk, Tuhan lindungi, sertai, hiburkan hatinya, sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Adik Kesia kami doakan memiliki masa depan penuh harapan, dan juga Engkau memberikan pencerahan bahwa dia lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan. Berikan dia juga Tuhan Yesus orang-orang yang berbaik hati, yang selalu menyertai, yang selalu menolong dia, memberikan, menguatkan, dan selalu juga memberikan bantuan, dukungan bagi adik Kesia Temi. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga doakan juga untuk Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Tuhan menyertai Engkau Bu Joyce. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dalam nama Yesus Engkau akan melihat ada kuasa yang begitu dahsyat akan Tuhan curahkan ke dalam hidupmu, sehingga kekuatan kuasa musuh roh jahat tidak akan pernah bisa bertahan di hadapanmu. Jagalah hatimu baik-baik Bu Joyce, karena Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban. Dalam beberapa waktu dekat ini engkau akan lihat, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Ibu Joyce yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hati suami, hati anak, hati menantu, Tuhan akan jamah mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi hakmu, Tuhan akan kembalikan kepadamu. Tetap percaya, bersama dengan Tuhan, semua akan teratasi, semua akan terselesaikan dengan baik. Kami doakan Tuhan untuk pekerjaan Pak Umar, Tuhan siapkan dia pekerjaan terbaik, tambahkan order omset dalam usahanya, berikan dia kekuatan kesehatan, roh takut akan Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, menjadi seorang imam yang baik, menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, jadi seorang kakek yang baik dalam nama Yesus. Tuhan berikan dia teman-teman yang baik, yang bisa memberikan dukungan secara moral, spiritual, bahkan material. Kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih buat dia berhasil beruntung dalam nama Yesus. Semua anak-anaknya mereka akan menjadi murid Tuhan, dan penuhlah sukacita Bu Joyce oleh melihat karena perbuatan ajaibnya Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi,
Pulihkan kesehatannya, ekonomi, keuangan, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Karena kami besok akan beribadah di tempatnya dia, Tuhan kami doakan kuduskan ruangan itu, biarlah hadirat Roh Kudus akan turun atas semua anak-anak-Mu yang melayani di dalamnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berdoa supaya Tuhan melawat setiap jiwa-jiwa yang datang, supaya Tuhan penuhkan berkat Roh Kudus-Mu dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus, kami doakan Tuhan, mari Tuhan untuk semua rencana-rencana ke depan, program-program ke depan, baik di bulan ini, bulan depan, oh Tuhan, bahkan di tahun depan, Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Mari Bapak Ibu, angkat dulu tanganmu, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih, Selamat Pastor John. pagi. Ya, Tuhan berkati sama-sama Pak Lukas. Ya, Berkati terima Bu kasih, Joyce, John. Bro Salim, Pak kasih, Brudis, Pak selamat John. pagi, selamat Ya. malam waktu Jerman. Ya, Selamat beristirahat. ya, selamat beraktivitas. Oke, lekker slapen. Ya, Ya. dankjewel. Dankjewel. Lukas, Bu Joyce, Ya. Bu Sinta, Ya. Cindy, James, dan Amin. Johan, dan Tuhan. Bu Meliawati. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya ya. Tuhan, Sampai Ya. jumpa lagi. Salam buat keluarga God bless you semua. all. God bless you God bless you all. all. Bye-bye. Bye. Bye-bye.